Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami dari kelompok 2 kelas konversi sore 2021 yang dimana kami beranggotakan terdiri dari ada Teh Ayayu, ada Teh Dita Syahria Fitri, ada Kang Miftah Kamaludin, ada Teh Monika Martaviani, ada Teh Suci Rahayu, dan saya sendiri Zulfa Nurani Alfia. Baik, kami di sini akan memaparkan mengenai tugas mata kuliah farmakoekonomi, di mana di sini kami telah membuat rancangan mengenai proposal penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Biaya atau Cost Effectiveness Analysis mengenai penggunaan antibiotik pada demam tipoid di Sulawesi Selatan. Pembahasan pertama mengenai bab 1 pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang. Latar belakang ini merupakan yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini. Dan demam tipoid merupakan masalah kesehatan yang paling penting, karena daerah penyebarannya berkaitan erat dengan kepadatan penduduk, sumber air yang kurang bersih, urbanisasi, sumber higienis dan sanitasi yang kurang, dan standar kesehatan pada pangan olahan masih rendah. Insiden ini di Indonesia masih menduduki peringkat 3 dunia di antara negara-negara lain. Hal ini dapat dipicu karena banyak populasi semakin banyak pada urbanisasi. Dan urbanisasi sendiri merupakan pergeseran penduduk dari daerah desa ke daerah perkotaan. Dan hal ini yang menjadi pemicu terjadinya peningkatan pada penyakit demam tipoid. Begitu pula yang terjadi di Sulawesi Selatan. Perekonomian yang semakin meningkat menjadikan daya tarik tersendiri untuk daerah yang berada di pedesaan berpindah ke daerah yang di perkotaan. Dan demam tipoid ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi, yang mana Salmonella typhi ini menyerang bagian saluran pencernaan. Demam tipoid penyakit infeksi yang pengobatannya memerlukan antibiotik, di mana antibiotik ini merupakan pengobatan yang sering dilakukan pada penyakit infeksi. Dan dalam penggunaannya, antibiotik harus diperhatikan secara khusus. Menurut WHO, Global Strategi keefektifan penggunaan antibiotik dilihat dari segi biaya, segi klinis, segi toksisitas, dan minimalkan terjadinya resistensi. Dalam beberapa dekade terakhir, biaya pelayanan semakin meningkat, khususnya dalam biaya obat-obatan. Hal ini dapat terjadi karena populasi demam tipoid yang semakin meningkat dan adanya obat-obat yang baru dengan harga yang lebih mahal. Sehingga disinilah pentingnya diadakannya kajian farmakoekonomi terkait efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya digunakan untuk melihat perbandingan alternatif obat yang digunakan pada pasien demam tipoid mencari obat yang lebih cost efektif. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kami di sini mengidentifikasi beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu bagaimana gambaran terapi antibiotik pada pasien demam tipoid di Sulawesi Selatan, dan masalah yang kedua, antibiotik manakah yang paling cost efektif pada pengobatan pasien demam tipoid berdasarkan nilai ASER-nya. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui gambaran efek terapi antibiotik pada pasien demam tipoid di Sulawesi Selatan, dan tujuan yang kedua untuk mengetahui antibiotik manakah yang paling cost efektif dinilai dari nilai ASER-nya. Adapun manfaat dari penelitian ini untuk mengembangkan sistem pelayanan kesehatan dengan menerapkan kajian farmakoekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Kamaludin. Di sini saya akan menjelaskan tentang demam tipoid. Demam tipoid atau dalam bahasa Indonesia disebut tipes. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enteresia, khususnya turunannya yaitu Salmonella typhi, terutama yang menyerang ke bagian pencernaan, saluran pencernaan. Demam tipoid adalah penyakit infeksi akut yang selalu ada di dalam masyarakat Indonesia. Ini di Indonesia masuknya endemik, mulai dari usia balita, anak-anak, dewasa maupun usia lanjut.
Demam tipoid termasuk infeksi sistematik dengan gejala yang khas, yaitu demam. Adapun demam yang dialami oleh pasien yang menderita penyakit ini umumnya memiliki pola khusus dengan suhu yang meningkat atau sangat tinggi, naik turun. Hal ini disebabkan pada sore dan malam hari, sedangkan di pagi hari hampir tidak terjadi seperti itu. Selanjutnya ada epidemiologinya. Menurut WHO, jika membandingkan insiden, cara penyebaran dan konsekuensi dari demam tipoid antara negara maju dan negara berkembang sangat berbeda. Insiden sangat menurun di negara maju, sedangkan di negara berkembang kasus demam tipoid ini sangat marak. Di negara berkembang, Salmonella typhi merupakan isolat Salmonella yang paling sering menginfeksi dengan insiden yang mencapai 500 per 100.000 atau 0,5% dalam angka mortalitas tinggi. Sekitar 16 juta penduduk dunia mengalami demam tipoid setiap tahunnya. 7 juta kasus terjadi di Asia Tenggara dalam angka kematian mencapai 600.000, sedangkan di Indonesia angka kejadian demam tipoid mencapai 760 sampai 810 kasus per 100.000 penduduk per tahun, dengan angka kematian 3,1 sampai 10,4%. Yang selanjutnya ada etiologi. Demam tipoid disebabkan oleh Salmonella typhi. Salmonella adalah bakteri berbentuk basil gram negatif yang memiliki panjang bervariasi dan bersifat aerobik. Bakteri ini tahan terhadap selenit dan natrium deksikolat yang dapat membunuh bakteri enterik lainnya, menghasilkan endotoksin, protein invasin, dan MRHA atau manosa resisten hemagglutinin. Salmonella typhi mampu bertahan hidup selama beberapa bulan sampai setahun jika melekat dalam tinja, mentega, susu, keju, dan air beku. Salmonella typhi adalah parasit intraseluler fakultatif yang dapat hidup dalam makrofag dan menyebabkan gejala-gejala gastrointestinal hanya pada akhir perjalanan penyakit, biasanya sesudah demam yang lama, bakteremia, dan akhirnya lokalisasi infeksi dalam jaringan limfoid submukosa usus kecil. Menurut Nasruddin tahun 2007, Salmonella typhi memiliki 3 macam antigen. Yang pertama itu antigen O, terletak di lapisan luar dari bakteri yang mempunyai komponen protein, lipopolisakarida, dan lipid. Antigen O ini sering disebut dengan endotoksin. Yang kedua ada antigen H atau flagella yang terletak di flagella, Fimbriae dan pili dari bakteri dengan struktur kimia berupa protein. Yang ketiga ada antigen V1 atau antigen permukaan, terletak pada selaput dinding bakteri yang berfungsi untuk melindungi dirinya dari fagositosis oleh sel imun dengan struktur kimia yang sama dengan antigen yang terletak di flagella, yaitu protein. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Gejala klinis yang ditemukan pada demam tipoid diantaranya adalah demam retimen pada minggu pertama biasanya menurun pada pagi hari dan meningkat pada sore hari dan malam hari. Suhunya mencapai 39,4 sampai 40 derajat. Yang kedua, gangguan saluran pencernaan. Sering ditemukan bau mulut yang tidak sedap, bibir kering dan pecah-pecah, lidah kotor, tertutup oleh selaput putih.
sakit tenggorokan, serta batuk. Pada umumnya penderita sering mengeluh nyeri perut, penurunan nafsu makan, mual, muntah, dan keluhan buang air besar. Yang ketiga itu ada gangguan kesadaran. Umumnya terdapat gangguan kesadaran yang kebanyakan berupa penurunan kesadaran ringan dengan kesadaran seperti berkabut. Apabila gejala klinis berat tak jarang penderita sampai koma. Yang selanjutnya ada hepatosplenomegali, hati dan limpa. Ditemukan sering membesar, hati terasa kenyal dan nyeri jika ditekan. Setelah 7 atau 14 hari sampai 14 hari tanpa keluhan atau gejala, dapat muncul keluhan atau gejala yang bervariasi, mulai dari yang ringan dengan demam yang tidak tinggi, malaise, dan batuk kering, sampai dengan gejala yang berat dengan demam yang berangsur makin tinggi setiap harinya, rasa tidak nyaman di perut, serta beraneka ragam keluhan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahayu Septianingsih ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya perihal tifoid, yaitu pada bab tata laksana terapi. Untuk tata laksana terapi pasien demam tifoid ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu ada tata laksana umum dan tata laksana antibiotik. Untuk tata laksana umum demam tifoid yang bersifat suportif terdiri dari tirabarim, pemberian rehidrasi oral maupun parenteral, penggunaan antipiretik, pemberian nutrisi yang adekuat, serta transfusi jarak jika diindikasikan komponen-komponen tersebut ikut memberikan kontribusi untuk perbaikan kondisi kesehatan pasien. Sedangkan berdasarkan dengan etipatogenesis dari demam tifoid, yaitu infeksi Salmonella typhi, maka pengobatan utama untuk penyakit ini adalah dengan pemberian antibiotik. Untuk farmakoekonominya sendiri, yang mana untuk definisi farmakoekonomi itu saya ambil di sini dari dua ahli. Yang pertama, menurut Walidan Devi tahun 1995, farmakoekonomi adalah suatu metode baru untuk mendapatkan pengobatan dengan biaya yang lebih efisien dan serendah mungkin, tetapi efektif dalam merawat penderita untuk mendapatkan hasil klinik yang baik. Sedangkan menurut Haycox tahun 1991, farmakoekonomi merupakan salah satu cabang dalam bidang farmakologi yang mempelajari mengenai pembiayaan pelayanan kesehatan, di mana pembiayaan dalam hal ini mencakup bagaimana mendapatkan terapi yang efektif, bagaimana dapat menghemat pembiayaan, dan bagaimana dapat meningkatkan kualitas hidup. Untuk metode farmakoekonomi itu sendiri ada dibagi menjadi 4 jenis metode. Yang pertama untuk cost minimization analysis, yang mana analisis biaya minimalisasi merupakan metode farmakoekonomi dengan ciri yaitu hasilnya sama untuk dua alternatif yang diukur, maka komponen input atau biaya dari kedua alternatif akan dihitung untuk mendapatkan data tindakan mana yang paling rendah biayanya. Salah satu contohnya dari analisis cost minimization adalah terapi yang menggunakan antibiotik generik dan paten. Biaya yang dikeluarkan untuk efektivitas dan efek sampingnya sama, maka pemilihan obatnya dapat difokuskan pada obat yang biaya per harinya lebih murah. Yang kedua, ada cost effectiveness analysis atau analisis biaya, dan merupakan salah satu cara untuk menilai dan memilih suatu program yang terbaik jika terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama untuk dipilih. Poin yang ketiga ada cost utility analysis atau analisis utilitas biaya, merupakan metode yang membandingkan biaya terhadap program kesehatan yang diterima dan dihubungkan dengan peningkatan kesehatan yang diakibatkan oleh perawatan kesehatan. Metode ini membutuhkan data hasil dalam bentuk utilitas atau kegunaan. Dalam ekonomi kesehatan terdapat berbagai metode untuk menghitung kegunaan hidup. Salah satunya yaitu berdasarkan konsep Quality Adjusted Life Years atau QLLY, dan untuk menghitung beban penyakit Disability Adjusted Life atau DALY. Perhitungan
QLLI didasarkan pada kombinasi antara lama kehidupan dengan mutu kehidupan. Sebagai contoh, jika pasien dinyatakan benar-benar sehat, maka nilai QLLI-nya dinyatakan dengan angka 1. Keuntungan dari analisis ini adalah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas hidup, sedangkan kekurangan analisis ini bergantung pada penentuan QLLI pada status tingkat kesehatan pasien. Yang terakhir ada poin keempat, yaitu cost benefit analysis, yang mana analisis biaya dan keuntungan merupakan metode yang dapat mengukur biaya dan manfaat suatu intervensi dengan ukuran moneter dan pengaruh terhadap hasil perawatan kesehatan. Metode ini juga dapat digunakan untuk membandingkan perlakuan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda juga. Contohnya, membandingkan program penggunaan vaksin dengan program perawatan suatu penyakit. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan menghitung jumlah penyakit yang dapat dicegah, setelah itu dibandingkan dengan biayanya. Semakin tinggi cost benefitnya, maka program tersebut semakin menguntungkan, menurut Dipiro et al. Tahun 2011. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang biaya pelayanan kesehatan. Menurut Dissel and Zegrig tahun 2009, secara umum biaya pelayanan kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost merupakan biaya yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, atau mengobati suatu gejala atau penyakit. Biaya langsung dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung medis. Direct medical cost merupakan biaya spesifik yang digunakan untuk membayar perawatan medis seperti obat, alat medis, rumah sakit, dan kunjungan dokter. Lalu yang kedua, biaya langsung non-medis atau direct non-medical cost merupakan total biaya atau layanan yang tidak termasuk dalam perawatan pengobatan seperti transportasi ambulans dan makanan pasien. Lalu yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost merupakan total biaya yang berhubungan dengan hilangnya produktivitas akibat menderita suatu penyakit, termasuk biaya hilangnya produktivitas biaya keluarga dan biaya pendamping anggota keluarga yang menemani pasien selama perawatan. Lalu yang ketiga ada biaya tak terduga atau intangible cost, merupakan biaya-biaya yang sulit diukur dalam unit moneter, namun seringkali terlihat dalam pengukuran kualitas hidup. Misalnya rasa cemas dan rasa sakit yang diderita pasien dan keluarganya. Selanjutnya, cost effectiveness analysis merupakan metode yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-moneter, yaitu unit natural, misalnya tekanan darah mmHg, kadar glukosa nmol per L, kadar kolesterol, laboratorium klinik, atau pencegahan suatu penyakit. Hasil atau outcome-nya diukur dengan indikator status kesehatan, misalnya perpanjangan masa kehidupan, masa penyembuhan, dan penghindaran dari kematian. Selanjutnya, perspektif pelayanan kesehatan. Yang pertama, pasien perspektif adalah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang murah. Yang kedua, penyedia pelayanan kesehatan perspektif merupakan suatu badan atau instansi yang menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan masyarakat. Contohnya, rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, praktik dokter, dan praktik bidan. Yang ketiga, pembayaran perspektif merupakan seseorang yang membayarkan biaya terkait dengan pelayanan kesehatan yang digunakan peserta asuransi selama pelayanan kesehatan yang digunakan peserta termasuk dalam tanggungan perusahaan bersangkutan. Penyusun program pelayanan kesehatan hendaklah lebih efektif sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat, perspektif masyarakat merupakan masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan untuk mencegah terjangkitnya penyakit seperti program pencegahan penyakit dengan imunisasi.
Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan penelitian deskriptif dengan metode pengambilan data secara retrospektif menggunakan data sekunder. Data sekundernya sendiri yaitu nanti berupa rekam medis dan juga biaya pengobatan serta perawatan pasien rawat inap dengan diagnosis demam tipoid. Nantinya, penelitian ini akan dianalisis secara farmakoekonomi menggunakan metode CEA dengan parameter ASER dan juga AICER untuk membandingkan antibiotik manakah yang lebih cost effectiveness dalam penelitian ini. Untuk populasinya sendiri, yaitu merupakan seluruh pasien yang terdiagnosis demam tipoid pada instalasi rawat inap RSUD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk sampelnya sendiri, yaitu merupakan pasien rawat inap dengan diagnosis demam tipoid di RSUD Provinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi kriteria inklusi. Untuk kriteria inklusinya sendiri, yang pertama yaitu pasien yang berusia 19 sampai 44 tahun, kemudian yang kedua yaitu pasien yang mendapatkan pengobatan antibiotik untuk terapi demam tipoid, kemudian yang ketiga yaitu pasien yang dinyatakan sembuh. Untuk kriteria eksklusinya sendiri yaitu yang pertama pasien demam tipoid dengan komplikasi, kemudian yang kedua yaitu pasien dengan infeksi lain, yang ketiga yaitu pasien yang tidak menyelesaikan terapi, dan juga pasien dengan rekam medik yang tidak lengkap. Pada presentasi kali ini yaitu saya akan memaparkan tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari rekam medis pasien demam tifoid di RSUD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode Januari sampai April 2022, meliputi informasi klinis pasien dan biaya langsung yang terkait dengan pasien. Adapun instrumen penelitiannya yaitu instrumen penelitian ini menggunakan rekam medis pasien demam tifoid di RSUD Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari sampai April 2022. Dan untuk parameter yang diteliti pada jurnal ini yaitu efektivitas dan biaya. Yang termasuk efektivitas adalah lamanya rawat inap, pasien yang mengalami penurunan setelah diberikan antibiotik, dan untuk biayanya meliputi akomodasi, alat kesehatan, dan obat, jasa dan pemeriksaan pendukung. Dan adapun teknik analisis datanya yaitu ada yang ASER dan ada yang ICER. ASER adalah Average Cost Effectiveness Ratio. ASER adalah rasio rata-rata efektivitas biaya per outcome klinis. Hasil perhitungan ASER menunjukkan hasil efektivitas biaya, yaitu biaya medis yang langsung per hari paling rendah per outcome yang didapat. Untuk ASER, instrumen cost